warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kembali ke necung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Malam ini diberikan kita kesempatan kembali duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan nikmat ini terus ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, sebelum kita masuk ke pembahasan kita malam ini, ada baiknya kita dengar ucapan Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida as-Siratil Mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, jilid pertama halaman 281. Beliau berkata, asy-syara'i'u aghziyatul qulub. Syariat adalah makanannya hati. Famata igtazatil qulubu bil bid'i lam yabqa fiha fadlun lis sunani. Apabila hati ini memakan bid'ah, hati ini dikasih makan dengan perkara-perkara bid'ah, maka tidak akan menyisakan tempat untuk sunnah itu. Ibarat tian wah sabol isi nasi, isi yang ngadumpa sugul apa ndek? Sugul. Ara kegilangan sama sabol. Taluan tenguta. Nah, syariat ini para hadirin, dialah makanan hati kita. Ketika hati ini dikasih makan bid'ah, maka tidak akan ada jalan sunnah itu masuk.
fatakunu bimanzilati man igtadha bit-ta'amil khabith. Maka perumpamaannya seperti orang yang makan makanan yang kotor. Kalau biasa makanan yang kotor penuh, yang baik tidak bisa masuk. Nah, inilah hati ini para jamaah. Maka betapa pentingnya terus diisi terus dengan sunnah, diisi dengan petunjuk-petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diisi dengan kata-kata yang jauh dari dalil. Isi dia qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma tafsir wa imma hadis, imma Quran wa imma hadis. Nah, malam ini kita sambung di antara petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pakaian tentang sandal. Apa Dahlin? Tentang apa? Sandal. Dahlin? Sandal ya. Abu saya? Oh, alhamdulillah. Ngindang na jamaah baru kenang-kenang padam. Baik, masyarul hadirin rahmatullah azza wajalla, malam ini kita akan lanjut dan kita sambung insyaallah taala. Iqra alaina, bacakan kita Alwi Kroya. Fadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Mughirah al-Wardizbah al-Bukhari al-Ju'fi bisnadihi an Abi Hurairah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bil shimal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan dengan isnadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila seorang di antara kalian memakai sandal, sepatu dan semisalnya, mulaikanlah dengan kaki kanan. Dari mana, Len? Dari kaki kanan. Wa idza naz'a falyabda bishimal. Dan apabila melepas, mulailah dari kaki kiri. Liyakunil yumna awwaluhuma tun'al, sehingga hendaklah yang kanan yang pertama kali dipakaikan sandal, wa akhiruhuma tunza', dan yang kanan pula yang terakhir dicabut. Haji padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian memakai sandal, memakai sepatu, mulai dari yang mana? Gobang? Yang kanan. Apabila melepas, mulai dari yang mana, Dahlin? Apa? Oh ya. Saya kira kaki tangan kiri. Kita berbicara sandal ini. Lalu Nabi mempertegas, hendaklah yang kanan itu yang pertama kali dipakaikan sandal, dan yang kanan itu yang terakhir dilepas. Baik.
Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kelihatan mungkin amalan ini ringan, tetapi dia adalah sunnah, dan sunnah itu tidak ada yang ringan kalau segi pahala. Segi amalan mungkin ringan, tapi pahalanya nggak ada yang ringan. Akan terjadi kita terkadang tidak menghiraukan, ndek tak peduli, mbeja melentawah, terutama ketika tergesa. Nah, Semarang wah kah? Pokoknya asal pak pakai. Jangan para jamaah. Sunnah itu kita mulai dari yang kecil, baru yang besar. Dan itu yang dikatakan Rabbani, yu'allimuna an-nas sighar al-'ilm qabla kibarihi. Diajarkan ilmu yang kecil dulu, baru yang besar. Mungkin kita anggap sepele. Jangan, karena ini sunnah. Kita anggap ini perkara biasa, bukan, ini perkara luar biasa. Kenapa? Karena nanti akan datang di dalam faedah, ashabul yamin itu penduduk surga para jemaah. Ya, ashabul yamin penduduk surga, ashabus shimal penduduk neraka. Dan bab ini ada nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nyuruh kita, Nabi yang perintah kita, Nabi yang membimbing kita. Sedangkan kalau Nabi sudah mencontoh, memerintah, enggak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ta'na. Ya, betul tidak sampai derajatnya wajib karena babnya adab. Babnya apa? Adab. Tapi ingat para hadirin, sekecil apapun kalau itu perkara cinta, bagaimana? Harus dibuktikan. Itulah namanya cinta. Yaran dengan teman, apa jaga awiknya turut ya. Nak kode ke apa lagi? Nak boleh. Itulah namanya cinta. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Urusan sandal pun diurus. Apalagi urusan akidah. Apalagi cara manhaj beragama. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Islam. Abu Sayyaf, baik. Pakai sandal kaki mana? Kanan. Melepas sandal kaki mana? Kaki kiri. Ayolah, ahsanta. Mana yang terakhir dilepas sandal Dahlin? Apa Bu? Jangan ditambah-tambah. Oh, jangan ditambah-tambah mana? Jadi ingat loh, awal hadis dengan akhir hadis saling menegaskan. Apabila seorang di antara kalian memakai sandal, pakailah yang kanan. Ya, pakai yang kanan. Apabila melepas, mulailah dari yang kiri. Sehingga hendaklah hendaklah kiri yang pertama kali dibuka, hendaklah kanan dialah yang pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Hendaklah kanan yang pertama dipakai dan yang terakhir dilepas.
Ulangin Dahlin. Memakai sandal mana yang pertama? Melepas sandal mana yang terakhir? Masih kaku. Memang betul para jemaah, karena kebiasaan kita tidak peduli, ini masalahnya. Beja ke bawah barekah? Jangan. Mulai dari mana Dahlin? Yang terakhir dilepas. Yang pertama kali dilepas. Alhamdulillah. Dan hati-hati saat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa ini tempat kita kadang-kadang teledor, membeja ke bau. Taib, ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari riwayat yang mulia ini ada beberapa hukum di dalamnya yang perlu untuk kita dalami dan pelajari. Bayangkan bab sandal, banyak hukum di dalamnya. Apalagi bab-bab yang lain memang sudah besar. Dan sandal ini masuk dalam beberapa bab agama loh. Atau sepatu ini masuk dalam beberapa bab agama. Coba kita ambil satu persatu coba. Dalam bab apa Bu Faruk? Baik, satu dalam mengusap ketika berwudu, masuk sandal. Yang kedua, apapu al-pijannah. Yang kedua, senul. Ahsanta, dalam salat wajib ataupun salat sunnah. Yang ketiga, gobang gocir. Ahsanta, dalam salat jenazah. Masuk sandal, masuk sepatu. Baik. Poin nomor 1. Istihbabu lubsun ni'ali fil jumlah. Sandal disunnahkan untuk dipakai secara umum. Sandal disunnahkan untuk dipakai secara umum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Zubair, an Jabir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ghazwatin ghazawnaha, dalam satu peperangan, istakthiru minan ni'al, perbanyaklah sandal. Apa? Perbanyaklah sandal. Fa innar rajula la yazalu rakiban man ta'al, seseorang senantiasa dia berkendara selama dia memakai sandal. Ajib. Rasulullah SAW mengatakan perbanyak sandal. Seorang senantiasa dia naik kendaraan selama dia memakai sandal. Ma'nahu, Imam Nawawi mengatakan, apa artinya senantiasa orang itu berkendaraan selama dia pakai sandal? Imam Nawawi mengatakan, annahu syabihun birrakib, orang yang memakai sandal itu mirip seperti orang naik kendaraan. Segi apa? Fi khiffatil masyaqqati alaih, dalam hal kurangnya kesulitan yang akan dirasakan. Wa qillati ta'abih, kurangnya kelelahan kaki yang akan dirasakan. Wa salamati rijlih, dan kakinya akan selamat dari hal-hal yang mengganggunya ketika berjalan. Entah itu kakinya
tidak kasar, kakinya tidak kena duri, kakinya tidak kena gangguan sebagaimana kita naik kendaraan. Mana lebih lelah, jalan kaki atau pakai sepeda motor? Jalan kaki dong. Itulah dia perumpamaannya orang pakai sandal pada jamaah. Apalagi sandalnya mahal, apalagi sandalnya empuk, pasti nyaman apa tidak? Nyaman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita perbanyak sandal. Makir, lalu beli sandal dengan Nabi entah. Karena orang yang punya sandal banyak itu seperti dia naik kendaraan, kakinya nyaman, tidak mudah kena dengan duri, paku, kerikil. Apalagi bersempatu, bermain jamak ke? Dulu para jamaah tahun 80-an, ya jarang orang pakai sandal, jalan itu pakai nyeker. Akhirnya apa? Lalang mendak, kedantukan matan inanai. Akhirnya apa? Berdarah. Sekarang jarang. Kenapa? Pakai sepatu, pakai sandalnya tinggi-tinggi lagi. Nak kedantukan oba sandal, lo kedantukan deh nanai no. Jadi secara umum disunnahkan memakai sandal. Jelas Bang? Baik. Jelas Abu? Baik. Poin yang kedua. Istihbab al-ibtida' fi lubsin na'al birrijl al-yumna. Disunnahkan memulai memakai sandal atau sepatu dengan kaki kanan dan melepasnya memulai dengan kaki kiri. Mayarni, disunnahkan memulai memakai sandal dengan kaki kanan dan melepasnya memulai dengan kaki kiri. Qala Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah berkata, "Wa man ibtada'a fi inti'alihi bi shimalihi faqad asa'a wa khalafa as-sunnah." Siapa yang memulai memakai sandal dengan kaki kiri, maka dia telah berbuat keburukan dan menyelisihi sunnah. Nah, ini berat no para jamaah. Menyelisihi apa? Sunnah. Wa bi'sa ma sana', dan alangkah buruknya perbuatannya. Idza kana bin nahyi 'aliman, jikalau dia tahu ada larangannya. Nah, ini kelasnya lebih bahaya para jemaah. Jadi kalau orang tahu larangan memulai dengan kiri, kalau dia sengaja memulai dengan kiri, khalafas sunnah, menyelisihi sunnah, dan alangkah buruknya perbuatan tersebut. Wala yahrumu alaihi ma'adzalik lubsa na'lihi, dan perbuatan itu tidak haram, tidak sampai derajat haram. Walakin la yanbaghi lahu an ya'ud, tetapi tidak boleh dan tidak pantas untuk mengulanginya. Ente salah no sekali wa salah. Beda kalau lupa ya para jamaah. Kalau lupa si Rabbana la tu'akhidna in nasina au, tidak ada masalah kita lupa. Tapi kita tahu terlarang dari Nabi, jangan memulai memakai sandal dengan kiri saja. Sengaja kita, ini dia berbuat kesalahan, ini dia sengaja menyelisihi sunnah. Inilah dia perbuatan yang sangat buruk, karena dia tahu hukumnya. Maka jangan diulangi, meskipun perbuatan itu tidak haram. Kenapa? Fa innal barakata wal khaira kullahu fi ittiba'i adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa imtithali amri. Sebab keberkahan
dan kebaikan ada pada mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pada melaksanakan perintahnya. Jangan disepelekan kebaikan itu para jamaah. Jangan disepelekan sunnah itu, jangan. Kalau kita memang ingat bismillah, pakai sesuai dengan sunnah. Kalau di luar kemampuan kita atau luar ingatan kita, kita istighfar meskipun itu bukan perbuatan haram. Tapi apa? Kebaikan dan keberkahan ada pada mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikas, pasang sandal kaki apa? Yang terakhir dilepas kaki apa? Hah? Ampun tangan lu. Yang terakhir dilepas kaki apa? Kaki kanan. Banyak kita tidak perhatian. Kalau make mungkin, tapi waktu ngelepas nih loh. Insya Allah kalau make banyaklah pasang kanan. Tapi waktu ngelepas, karena biasanya mulai kanan, kadang-kadang dilepas itu juga kanan. Jelas sih padahal ini. Tayyib. Poin nomor 3. Sekarang kita berbicara kalau sudah kedung, ya, selebung batu belik. Apa bu? Nah, selebung batu belik wah kedung tekumbe. Sekarang ini dia. Kalau selebung ini pernah mah. Wa idza bada'a bil yusra yanbaghi lahu an yanza'al na'al minha liyabtadi bil yumna istidrakan lima hasala lahu min mukhalafati sunnah. Apabila seseorang sudah memulai dengan kaki kiri dalam memakai, atau memulai dengan kaki kanan dalam melepas, maka hendaklah kalau memakai dilepas dulu kaki kirinya, ulangi pasang kaki kanan. Kalau melepas mulai dia dengan kaki kanan, bukan kaki kiri. Kalau melepas mulai dengan kaki kanan, maka ulangi, masukkan dulu lagi. Ini kaifiatnya para jamaah. Sekali lagi, apabila seorang sudah memulai dengan kaki kiri, hendaklah dilepas, dicabut sandal tersebut dia, dan mulailah dipasang dengan kaki kanan untuk mengejar ketertinggalan perkara yang telah menyelisihi sunnah. Untuk mengejar apa? Ketertinggalan perbuatan yang telah menyelisihi sunnah. Ibarat apa? Masuk rumah tidak baca salam, betesugul sumalik. Ketimbang kita masuk, setannya ikut masuk. Ayo. Karena ingat, masuk rumah tidak baca zikir, setannya masuk apa enggak? Masuk. Ketimbang lagi tambah betesugul be, ulangin assalamualaikum. Itu kalau rumah kita. Kalau rumah orang kan enggak mungkin. Saya nyuruh ida tamang, ada kan? Nah, ini dia para jamaah. Jadi kalau seorang sudah memulai dengan kaki kiri, hendaklah dilepas. Ya, hendaklah apa? Dicabut dan memulailah dengan kaki kanan guna mengejar ya ketertinggalannya dalam mempraktikkan sunnah itu. Wa qad naqala al-Qadhi Iyad wan Nawawi wal Qurtubi al-ijma'. Nah, ini para jamaah. Dan Al-Qadhi Iyad wan Nawawi dan Imam Al-Qurtubi membawakan ijma'. Inilah dia amalan yang disunnahkan. Inilah dia apa? Amalan yang disunnahkan meskipun tidak sampai derajat wajib. Maka oleh karena itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan, in istata'a alla yukhalifas sunnah
walau khatwah. Kalau orang mampu untuk tidak menyelisihi sunnah meskipun satu langkah, jangan diselisihi sunnah itu meskipun satu langkah. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai menyelisihi sunnah satu langkah, setan itu sudah masuk ka dua bekaring kana. Lamun dua apa kana? Telu. Lama kelamaan meninggalkan sunnah itu 1 meter biasa. Karena Allah jadikan hati kita punya tabiat. Siapa membiasakan dirinya menyelisihi sunnah, maka secara tidak sadar lagi dia akan menyelisih apa? Sunnah. Poin yang ke-4. Ta'kiduhu sallallahu alaihi wasallam hadzal amr fi biqauli fil jumlati tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perintah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perintah memulai dengan yang kanan dengan sabda beliau pada kalimat kedua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan perintah ini dengan sabda beliau pada kalimat kedua. Apa kalimat yang kedua? Hendaklah yang kanan yang pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Ini kalimat kedua. Kalimat yang pertama, apabila seorang memakai sandal, mulailah dengan yang kanan. Dan apabila melepas, mulailah yang dengan kiri. Nah, kalimat kedua mengatakan, hendaklah yang kanan yang pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Nabi menguatkan hal ini, isyarah. Ini sebagai isyarat. Ini sebagai petunjuk bahwasanya mendahulukan yang kiri ketika melepas bukan sebagai bentuk memuliakan kaki kiri. Ini adalah isyarat petunjuk bahwasanya memulai melepas dengan kaki kiri bukan sebagai bentuk memuliakan kaki kiri. Tetapi apa? Min tamami ikramil yumna, sebagai bentuk kesempurnaan memuliakan kaki kanan. Ya, pakai kanan, lepas kiri. Nah, ingat pemahaman kita, kalau memulai itu mulia kan? Memulainya dengan kaki kanan, melepas memulainya dengan kaki kiri. Ini bukan maknanya memuliakan kaki kiri, tetapi maksudnya adalah sebagai bentuk kesempurnaan memuliakan kaki kanan. Yaitu apa? Wahwa ziyadatu baqa'in na'al fiha ba'da sahibatiha, supaya yang kanan itu tetap sebagaimana waktu dipasang, demikian juga dia tetap waktu dilepas. Jadi benar-benar nampak di sini kanan itu mulia. Awalan wa akhiran, mulia dari yang pertama sampai yang terakhir. Poin yang ke-5. Idza bada'a bilubsin na'lil yumna au khal'il yusra, apabila seseorang memulai memakai sandal dengan kaki kanan dan melepas mulai dengan kaki kiri, fala yanbaghi an yuakhkhara lubsal yusra au naz'al yumna, maka janganlah diperlambat,
ketika memasang yang kiri, ketika melepas yang kiri, melepas yang atau ketika memulai dengan yang kanan, segeralah pasang yang kiri. Ketika memulai melepas yang kiri, segeralah melepas yang kanan. Sekali lagi para jamaah, apabila seseorang memulai memakai dengan yang kanan dan melepas mulai dengan yang kiri, sebagaimana sunnahnya, maka jangan diakhirkan pemakaian sebelah kiri dan pelepasan sebelah kanan. Jangan lama-lama, ndak suwe-suwe. Wah pasang saya, becat pasang si saya anno. Wah lepas si saya no, becat lepas si saya anno. Ya kenapa ini? Kenapa? Subhanallah. Sampai sedetail ini. Mohon. Kalau mau kita belajar, kita tahu ini para jamaah. Kenapa ya pada sandal biaran masih terinjak. Betul diinjak, tapi ada ilmunya. Sampai apa kata ulama ussalaf? In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau sekiranya menggaruk kepala ada hadisnya, pakai hadis garuk kepala kan dengan seperti apa? Cukur rambut, ada hadisnya? Dari mana Gobang? Kanan siapa? Santa. Sekali lagi, apabila seorang memulai memakai yang kanan dan mulai melepas yang kiri sebagaimana sunnahnya, maka jangan diakhirkan pemakaian yang kiri dan pelepasan yang kanan. Kenapa? Atau sebelumnya, wa illam yahsulil masyi bi ihdahuma, meskipun tidak digunakan berjalan hanya dengan kaki sebelah. Jadi kalau sudah pasang yang kanan, cepat yang kiri, meskipun kita tidak pakai jalan yang sebelah itu. Jadi meskipun dia tengah duna leka si satu kanan ini, tapi segera pasang yang kiri. Ketika kita mulai melepas dengan yang kiri, segera yang kanan, meskipun kita tidak memakainya jalan yang kiri itu para jamaah. Kenapa demikian? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyan alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, hendaklah dipakai segera keduanya atau dilepas segera keduanya. Nah ini dia para jamaah. Jadi suruh ini becat untuk ngadu kanan, becat ngadu kiri, untuk lepas kiri, becat ngadu kanan, timan dia tekadu leka si setoi ini meskipun tidak dipakai jalan. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan pakai segera keduanya atau lepas segera keduanya. Sebab ya sedikit tidak ini akan menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawa oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah dalam kitabnya Tarhut Tathrib jilid ke-8 halaman 133. Poin berikutnya, al-yumna jihatun mubarakah, kanan itu adalah sisi yang barokah. Kanan adalah sisi yang barokah. Fa ahlul yamin hum ahlul jannah. Orang-orang yang sebelah kanan, yang menerima catatan yang sebelah kanan, yang dimasukkan dari pintu sebelah kanan, inilah penduduk surga. Wa annal yamin min ma'aniha al-barakah, dan yamin itu salah satu artinya adalah keberkahan. Dan yamin itu salah satu maknanya apa?
keberkahan. Nah, inilah dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ilmunya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memakai sandal memulai dengan yang kanan dan melepasnya memulai dengan sebelah kiri. Kalau sudah mulai satu, segerakan yang sebelah. Sebab kalau dibiarkan dan sampai berjalan, maka ini menyelisihi sunnah lagi. Kenapa? Karena berjalan dengan sandal sebelah, misyatus syaitan, cara jalannya setan. Lebih parah nih. Maka itu sebabnya ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, ya Syekh, keluar masjid menemukan hanya satu sandal, satunya nggak tahu, bolehkah dipakai sebelahnya, lalu kita ambil cari yang sebelahnya? Beliau mengatakan, kalau bisa engkau tidak menyelisihi sunnah satu langkah, jangan selisih sunnah itu satu langkah. Karena kalau sudah satu, dua, kalau sudah dua, lamun wah lima, ketagihan. Saya kira cukup itu saja para jamaah. Ya wah kan dana pilo-pilo lalu karena terpraktek benengkah? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau pakai kaos kaki? Sama, tidak ada bedanya. Dia kaos kaki, dia sepatu, dia khuf, dia jenggal, semuanya sama. Mesti mulai dengan mana? Kanan ketika memakai dan mulai dengan yang kiri ketika melepas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Saya punya sandal jarang dipakai alias enggak banyak nganggur, apa enggak lama dihisab hari kiamat? Ya pakai dia supaya enggak lama, makanya ya hari ini pakai ini, berusaha pakai ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita terlambat salat subuh karena tertidur, pertanyaan apakah kita laksanakan salat fajar dulu? Iya, laksanakan fajar dulu asal waktu subuh masih. Kalau waktu subuh mepet berarti subuh dulu baru sunnah fajar. Jangan sampai keduanya dikerjakan di luar waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi ketiduran, bangun karena matahari, setelah itu Nabi sunnah fajar dulu baru sholat subuh. Kenapa? Karena dua-duanya sudah di luar waktu. Nah sekarang pilihannya, ini tersisa hanya untuk sholat subuh, baru terbit matahari, sementara belum sunnah fajar, maka dahulukan subuh dulu karena dia yang wajib, supaya tidak keduanya dikerjakan di luar waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah termasuk sunnah kadang-kadang nyeker? Tunggu ini insyaallah pembahasannya akan datang. Doa ruku sujud lebih dari 3, ada enggak dalilnya? Banyak. Mana dalilnya? Rukunya Nabi mirip dengan berdirinya. Ayo, berapa itu zikirnya? Jadi 3 itu disebut oleh para ulama kita adnal kamal, sempurna yang paling sedikit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Go Bang Abu Abdul Aziz. Satu aja Ustadz mengenai memakai sandal ini. Kan kalau kita ikut Ustadz selalu gerak cepat Ustadz. Dan pas sewaktu-waktu kita pakai yang kiri dulu baru kita lari masuk mobil Ustadz. Lalu di atas mobil kita beristighfar, kita buka lalu kita mulai dengan kanan, lalu kita terakhirkan dengan kiri. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Kalau ditanya boleh, tapi jangan tergesa-gesa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita kadang dalam perjalanan kemudian kehilangan sandal sebelah. Apa boleh berjalan tanpa sandal saja? Itulah yang sunnah. Ketimbang memakai yang sebelah, itu jalannya setan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Amin. Ini cara kita memakai sandal. Wah 5 poin ini cara anda ngadu sandal. Subhanallah.
Nah lagu nengke si tiang ketuanang pada ruan sandal teh lagu arak bengan arak baru. Nengke dengan si Juluano dah ngadu si baru no itu si mudi no bengan mudi temau ngumbe hukum ini. Ngumbe hukum berarti kita kurang teliti. Yang orang lain juga kurang teliti. Kalau kita tahu seperti itu, maka kita harus siapkan tanda supaya kita tahu itu sandal kita. Wallahu taala ala wa alam. Abu Har. Masalah sandalnya ke Ustaz. Biasa anak kalau rame tang ngaji Ustaz, kemangsing sandal dan tendang kan dia mau bersandal dengan kesesaya si tendang ke Ustaz. Jadi rasa milih ngemunang dengan dia kita salah ke Ustaz. Iya, salah dalam kemangsing apun di dembunang dengan ini zalim namanya ini. Jelas Abu Har? Si nyerak kan iki melenteng nyerak subul. Benda nyerak angkan. Inilah dia al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Wallahu taala ala wa alam. Saya itu nyambung si Ustaz. Tukeran satoe sandal ini ke Ustaz. Bagi jangan ramping sandal dengan si satoe ini kadun tak kota bau ketong ngaji malik si satoe nukerang malik nyerang sandal ini ngumbu hukum ini Ustaz. Enggak boleh. Ini secara halus mengambil hak orang lain. Ketima aja tekadu ibadah. Ya. Enggak satoe ke salin satoe. Berarti mana sepolong Bapak? Jelas. Namanya hak orang lain, ini hak orang lain. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum merutinkan sedekah Jumat dari Abdullah di Bandar Lampung? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhassu yaumul jum'ah bi siyamin wala shadaqah. Bi qiyami lailiha wa siyami nahariha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan khususkan hari Jumat salat di malamnya, puasa di siangnya. Ya. Tapi sekarang masalahnya rutin dia ngasih orang makan hari Jumat. Itu sih tidak ada masalah. Tapi jangan menghususkan namanya Jum'ah barokah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin. Nah, pertanyaan ini kita lalu berjamaah, terus nganti ta apapun ta. Nah, wah nangano, ita mau 2 rakaat ita tahiyat, nangis apapun ta sini, apu, mbe epeng kuno, mbe kepeng kuno. Kuangku ya kantongku Ustaz. Mah papungku. Nah, pertanyaan di sini bagaimana sholat kita ini Ustaz? Ya batal kalau ngomong. Nih papungku mana? Batal deh itu. Beda kuntan tak batal. Hah? Baru ngulangin so. Ada ndak batal lu. Bah sugulangam ya. Apa le kantong dah? Hah? Oke. Kita sholat dulu. Oh, lu andang. Tenengko. Andang itu. Allahu Akbar. Kah, Abu, lakuin kepeng. Ketuka wah. Nah itu caranya. Ndak keneh apungku mana. Jelas Lin? Jelas. Alhamdulillah. Apa Malik wah deh. Karing seke. Nah, ini masalah sholat juga. Jadi kita sholat subuh. Nah,
jari Jariangan. ita tono mau ta sujud arak sekali kok na salam. Jadi pertanyaan bukan jadi serkaat ini si sekali sujud itu. Betul, terjadi ini. Artinya dia telat dahlin. Dia sampai di masjid itu orang sudah duduk antara dua sujud pada rakaat terakhir. Masuklah dia Allahu Akbar langsung ikut sujud. Ikut tasyahud. Jangan dihitung satu rakaat. Hitung itu gratis. Jelas, Lid? Jelas? Abu Yarni. Biasa le masjid girang-gara tinggalan sandal tene waswi tene sandalnya bau ketekadu. Baik, bagaimana di masjid kadang ada ketinggalan sandal, buat pengumuman. Di Makkah para jamaah, habis Isya sandal yang ada tuh diambil semuanya, ditaruh di penyimpanan. Siapa nyari sandalnya? Cari di tempat kehilangan. Nah kita segini tidak mau repot, buat pengumuman. Ya, setelah 3 hari maka sandal akan disedekahkan. Takut dengan jerangat terus. Jelas Abu Yarni? Wah bulanan endah. Nah apalagi ada bulanan. Nah, makanya situ kesepakatan kita supaya apa? Supaya enak dipakai oleh orang lain atau jadikan dia wakaf di masjid. Bagaimana? Siapapun yang tidak punya sandal, yang pakai sepatu, misalkan dia mau wudu, itu yang dipakai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Senul. Ada Abu Ijang? Gak ada? Abu Hur ada? Maka nul dulu. Ngumbe hukumat ngadu sandal kanan-kanan atau kiri-kiri misalnya enggak ketimbang di tempat sandal. Kanan-kanan kiri-kiri, ini dia misyatus syaitan, cara jalan setan. Benda ke setan senul ke susah itu. Baya-baya doang. Enggak boleh. Nabi mengatakan pakai keduanya atau lepas keduanya, hanya itu jalan keluarnya nong. Kedua ngumbe hukumnya beli setui sandal masih Ustaz misalnya. Enggak apa-apa beli setui, yang penting tetap sandal. Kan ada gaya sekarang para jamaah nggih. Macam modelnya, enggak apa-apa insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Buhur. Tiang niki tiang ulangin pendengaran tiang siwah dengar tiang lekan pelinggih dasi muniang ale si nyebut ale kubur tiang niki saat tiang ulangin niki sehingga kurang jelas isi tiang nangkep endah teluli nasat Ilo lalu ini. pun arak-arak beronjak ki. Pertama firman Allah, kedua sabda, ketelu perkataan. Ini kisah. Nah firman Allah no di surat Az-Zuhruf ayat 44. Apa ngana? Innahu la zikrul laka wa liqaumika Wa sawfa tus'alun. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika. Ayat berapa Buhur? Ayat 44. Ayat 44. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innahu la dzikrun laka. Al-Qur'anul Karim itu benar-benar menjadi kemuliaan besar bagimu ya Muhammad dan bagi kaummu. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla akan mintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Iya, Quran itu Nabi sebutkan inna hadzal kitab
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Dengan Al-Quran Allah mengangkat sebagian kaum, dan dengan Quran juga Allah menjatuhkan sebagian kaum. Dengan Quran Allah mengangkat Bilal, sahabat-sahabat, padahal hamba sahaya. Tapi dengan Quran menjatuhkan Quraisy, Abu Jahal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Si kedua sabda niki Ustaz, ma ra'aitu manzara qattu illa wal kabru Afdha. Taib. Tidak pernah aku minhu. melihat pemandangan sengeri pemandangan kuburan. Jadi pemandangan yang paling mengerikan itu kuburan. Cuma kita ini tidak tahu, ini ampun tekik le kubur. Kan dulu kalau para ulama salaf kalau mengantar itu murung mukanya, diam mereka. Nah ini yang perlu kita perbaiki bagi kita para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketelu perkataan kita, kafabil mauti wa idza wa kafabid dahri mufarriqa. Kafa bil mauti wa'idha. Kematian menjadi peringatan. Terus al yauma fi durri gadapu bil qabri. Sekarang kita di atas tanah, besoknya di bawah tanah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Zikir kini kita kubur ni kita kota bin sebutan iki. Ndi narak ni jana dula nyebut apa? Ndi narak tersebut? Narak. Dia jadi amalan zikir dah. Ndi narak. Ya, bid'ah ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hadis melepas sandal sendiri di pemakaman, sedangkan sunnahnya kita selalu memakai sandal. Lain babnya. Kalau kuburan pakai sandal ini bahaya. Ya. Tapi tentunya kalau aman, tidak ada yang menyakiti kita. Wallahu taala ala wa alam. Baik, lanjut Abu Sayyaf. Saya jadi pakai sandal ini pakai yang kanan dulu, melepas yang kiri. La ilaha illallah. Ya bagaimana untuknya sebagian pahalanya niki. Nah, apa aja kenampe nih? ya mbeki abrek ki pahalana dilepas. Lamun Nabi nyuruh tabligh wah ditulak rekeng no wah. Lamun ustaz nyuruh dia belum tentu. Jelas Abu? Yes. 2. Lanjut. Oh, lanjut. Nah, jadi dengan niki hijau sandalnya lek kuning sai. Nah, apakah kuning niki menentang niki istrinya? Nah, Kan ini menentang. menentang istrinya karena ya sandalah dulu. Nah, Sandal setue kenanya. Semama lain naningnya. Senina lain naning bukan nanti yang sandal itu kado ini. Aduh Abu. ya. Nah, jadi ya arana sandal kuning lek sandal hijau niki. Ya arana kuning nu menentang niki istrinya. Nah, orang lakinya sunnah niki. Nah, apakah sampai bidang anak ya 5 dek namanya nurutnya si mama niki. La ilaha illallah. Bagaimana hukumnya niki? Mohon penjelasan. La ilaha. Pertama ya kita doakan dapat hidayah. Jangan pernah berdoa bosan untuk mendoakan dia. Ajak terus dia, sabar terus. Tapi kalau sampai ya berbahaya terhadap pendidikan anak kita, berarti apa? Kalau tidak sanggup jalan bareng berarti harus pisah. Tapi bukan itu langkah pertama. Perbaiki dulu Abu. Jelas Abu? Jelas?
Alhamdulillah. Kah, Pak Mahmud dulu. Jadi masalah sandal jepit niki. Giranga besi duran segate kan lebale. Jadi kereta maramangkan gerak gaji no kan ruana atende ke neker ngalo besi duran no bau kaya ino. Bau sok kena ada tetak dong. Boleh enggak apa-apa. Ini kan menjadi tanda jais boleh. Wallahu taala ala wa alam. Pak Guru. Enggak ada. Nih ngonek nih. Nih nah. Anu sade dah bupit pada saya mik ni. Borong abe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tadi kaedahnya di dalam memakai sandal itu memakai yang kanan dan melepas yang kiri. Dan itu terpakai juga kaedahnya di dalam memakai baju kan? Kurang lebih seperti itu kan Ustaz. Jadi yang jadi pertanyaan tiang niki, bagaimana kalau bajunya seperti yang tiang pakai niki, ndak ada kancingnya sampai bawah itu, gimana mendahulukannya kanan? Hukum asalnya mulaikan dari yang kanan. Nah sementara kita akan memasukkannya langsung ini, ya usahakanlah dari yang tangan kanan dulu dimasukkan. Ya, kalau yang lepas semua sih enak. Tapi yang kita yang pakai jubah ini, maka dahulukan tangannya aja. Selop sekedi, baru si kiri, insya Allah sudah cukup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Pit. Misal dulu. Kami kasih sade, pada saya kami kah pahala ini jana. Nah, misal dulu. Misal tiang beli motor. Terus? Agak sedari mah. Pilenta bengkel hiklas sake no apa? Pilenta bengkel hiklas sake no merike na manaka rim kita saya si dari Malaysia no bening pemerike lagi bagus so. Apa ngana ini? Rem Honda na seda. Meta bengkel kelas K. Apa? Lamunita sedam biar yang temeriria. Ahli majelis ilmu si sunnah. Jelas apa Pit? Benggana so. Periria le majelis ilmu yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Iya wang kota meririna. Wallahu taala ala wala. Mikas. Mau kita pahalang ke penglembuntan ini temang talah kota kamal. Apa? Mau kita pahala ke pilih talah temang tapi kota kamal. Mau ke pahala na ke pengembun nem pilih na ngana tamang ta langsung le kota kamal ngana. Pertama, bukan itu solusinya. Kalau duit itu berharga harus diumumkan. Karena Nabi SAW mengatakan arif hasanah umumkan setahun. Bakalan langsung tamang kepeng dengan. Kecuali mungkin tidak ada nilai lah ya. 1.000, 2.000 ndak bakalan dicari, boleh nggak apa-apa. Jelas Sami? Iya tersanggup ngomong ya berdendek embun ya. Jelas? Tekawa pun nangun ya. Apa PK? Tekawa nganti ya gua tonton. Tekawa nganti ya. Bendendek pun ya. Jelas? Wallahu taala ala wa alam. Demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Besok malam kita sambung insyaallah di markas variasi sunnah masih berbicara tentang janaiz insyaallah taala. Masih banyak yang perlu kita pelajari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.